Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di mata kuliah geometri transformasi, dan sebagai pengumuman, nanti minggu depan kalian bisa tatap muka ya kalau memang mau menanyakan apa-apa yang belum kalian pahami, seperti itu. Oke, sebelumnya dalam menyimak video ini tolong diperhatikan dan disiapkan alat-alat tulisnya agar supaya nanti apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada waktu tatap muka nanti, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pencerminan atau refleksi ya. Definisikan suatu pencerminan pada sebuah garis S adalah suatu fungsi ms ya, M dengan indeks di bawah S yang didefinisikan setiap titik pada bidang V adalah sebagai berikut. Pertama, jika P itu terletak di garis S, maka pencerminannya bayangan dari P itu ya di sini sendiri, ya di P itu sendiri, seperti ini. Jika P itu di luar garis S-nya kan ini, P-nya itu di sini, misalkan titiknya di sini, maka pencerminannya adalah di sini. Sedemikian hingga garis S itu adalah tengah-tengah antara P dan P aksen, seperti itu. Ini harus tegak lurus, seperti itu ya. Itu intinya. Sekarang pencerminan, ada sebuah teorema ya. Dari sini, dari definisi diturunkan sebuah teorema. Pertama, pencerminan adalah sebuah transformasi. Pertama, kita tunjukkan bahwa karena transformasi maka harus memenuhi bijektif ya. Jadi kita tentukan dulu surjektif dan injektif. Surjektif, misalkan kita ambil bayangannya ya, kita ambil sebuah titik X aksen di kodomen. Kalau X aksen anggota S, maka tentu jelas dia memiliki pasangan, yaitu dia sendiri. Nah, sekarang kita buktikan tugas kita untuk menentukan X nya itu tidak di garis S. Dari sifat geometri, dari sifat geometri dari definisi pencerminan tadi, ada X anggota domain sedemikian hingga S itu menjadi sumbu dari ruas garis X aksen. Ya, ini pakai definisi tadi, berarti bahwa MS X itu sama dengan X aksen. Dalam artinya lagi, X aksen ini mempunyai pasangan, yaitu X sendiri sedemikian hingga ini, seperti itu. Maka dia terbukti surjektif karena di sini diambil sembarang ya. Karena di sini diambil sembarang ya. Terus MS injektif. Jadi kita buktikan dulu bahwa dia ini injektif. Misalkan A tidak sama dengan B ya. Jika A anggota S dan B anggota S, maka jelas ya. Kalau injektif berarti A tidak sama dengan B, maka MSA harus tidak sama dengan MSB. Karena ini adalah A aksen itu adalah dirinya sendiri, bayangan dari A itu adalah dirinya sendiri, maka bentuknya seperti ini. A aksen itu sama dengan MSA. Karena ini terletak di dalam S, maka berdasarkan definisi dari pencerminan, cerminannya adalah dia sendiri. Begitu juga dengan B ya, sedemikian hingga karena di sini A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan B, maka MSA tidak sama dengan MSB. Ini sangat mudah untuk dibuktikan. Jika salah satu, misalkan A anggota S dan jika salah satu, misalnya A anggota S, maka seperti ini ya. Karena ini anggota S. Terus B-nya itu tidak anggota S. Ini keliru ya. Ini bukan tidak sama dengan ini. Ini bukan anggota dari S ya. Maka B aksen itu sama dengan MSB, itu tidak sama dengan B karena dia tidak terletak di S, seperti itu. Jadi ini tolong diingat, ini diganti bukan anggota ya, simbolnya ini E terus dicoret itu loh. Di sini juga A aksen tidak sama dengan B aksen atau MSA tidak sama dengan MSB, terbukti juga. Terus selanjutnya A bukan anggota S, B juga bukan anggota S. Ini tolong diganti juga. Jadi simbolnya bukan anggota ya. Andaikan
kita pakai pembuktian tak langsung. Nah, andaikan bahwa MSA itu sama dengan MSB, sedemikian hingga A aksen itu sama dengan B aksen. Jadi A aksen A ini garis A aksen A itu tegak lurus dengan S. B aksen B itu tegak lurus dengan S juga. Berarti dari satu titik A aksen ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada S. Nah, yang demikian ini tidaklah mungkin di geometri Euclid. Jadi pengandian itu salah. Pengandian bahwa A tidak sama dengan B itu jadi pengandian bahwa kalau A tidak sama dengan B, maka MSA sama dengan MSB itu tidaklah benar, sehingga pengandian itu salah. Jadi yang betul kalau A tidak sama dengan B, maka ya MSA nya tidak sama dengan MSB, seperti itu. Jadi terbukti injektif ya. Sedemikian ini karena subjektif dan injektif, maka dia itu bijektif dan dia itu transformasi. Nah, teorema lagi, strap refleksi adalah strap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Isometri dulu adalah mempertahankan jarak ya. Jadi artinya A dan B dua titik yang berlainan, maka A aksen itu adalah peta dari A, B aksen peta dari B, sedemikian hingga B itu sama dengan A aksen B aksen. Kita buktikan. Nah, diambil sembarang dua titik ya. A, B itu anggota V ya, dan garis S anggota V juga. Kemungkinan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, AB itu sejajar dengan S. Jadi AB yang di sini itu sejajar dengan tegak lurus dengan S. Ini tegak lurus ya. Tegak lurus dengan S. Maka berdasarkan definisi dari pencerminan, ada A aksen itu letaknya di sini, sedemikian hingga S itu titik tengah dari A aksen. Begitu juga dengan B. S itu titik tengah dari B aksen ya. Demikian ya. Sedemikian hingga kita dapatkan AC itu sama dengan CA aksen. Jadi AC itu sama dengan CA aksen. Kita ubah AC itu kan nilainya AB ditambah BC. Begitu juga dengan ini CA aksen itu CB aksen ditambah A aksen B aksen. Tinggal kita coret-coret yang sama. Karena tadi ininya itu ini sama ya, AC itu sama dengan CA aksen. Ini ya, mulai dari sini BC itu sama dengan CB aksen, maka BC itu sama dengan BC aksen, maka karena ini sama, maka ini dicoret. Karena misalkan ini 2 terus ini 2, kita pindah ruas ke sini, jadi 2 dikurangi 2 kan hasilnya 0. Nah, makanya ini dicoret, tinggal AB itu sama dengan A aksen B aksen. Nah, ini sudah membuktikan bahwa dia itu isometri. Itu kemungkinan pertama. Sekarang kemungkinan kedua adalah AB nya itu sejajar. Jadi titik A di sini, titik B juga di sini, sejajar. Berdasarkan definisi dari refleksi, maka ada A aksen sedemikian kayak S ini tengah-tengah dari A aksen, seperti itu. Jadi di sini maka A aksen itu ini ya, hasil dari pencerminan dari A, B juga karena A aksen karena garis AB itu sejajar dengan S, AB itu sejajar dengan S, maka DA, S itu sama dengan D, B, S. Jadi jaraknya A ke S ini sama dengan jaraknya B ke S juga. Akibatnya ada A aksen, garis A aksen itu sama dengan garis B aksen. Akibatnya garis A aksen itu sama dengan garis B aksen itu. Karena A aksen itu gak lurus dengan S dan juga ini, maka A aksen itu sejajar dengan B aksen. Ini sejajar dengan ini ya. Akibatnya A aksen, B aksen, B itu suatu jajar genjang atau persegi panjang ya, sehingga AB sama dengan A aksen, B aksen, seperti itu. Sehingga ini merupakan sebuah jajar genjang atau ini sebuah persegi panjang. Karena ini sebuah persegi panjang, maka AB itu sama dengan A aksen, B aksen panjangnya.
Nah, kemungkinan ketiga, A-nya anggota S, B-nya bukan anggota S. Bentuknya seperti ini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya ini ya. Kita masuk contoh yang keempat ya, ini yang agak panjang. AB-nya bentuknya seperti ini ya. AB sama C-nya itu segaris ya. Maka ada A aksen letaknya di sini, B aksen letaknya di sini. C itu adalah perpotongan dari garis sinar garis AB dengan garis S ini dan ini. Ini perpotongan dari perpanjangan dari ini. Kalau di sini kan berarti titik C-nya titik perpotongannya. Tarik garis AC ya, sinar garis AC seperti ini dan BC seperti ini ya. Misal D itu titik tengah dari A aksen dan E itu dari titik tengah dari B aksen, D, E nya di sini ya. Maka D dan E itu anggota S, ini dan ini itu anggota S ya, karena ini adalah titik tengah dari ini, sementara S ini juga titik tengah garis yang membagi keduanya ya. Karena A aksen sama dengan MSA, maka AD sama dengan DA. Ini AD sama dengan DA, begitu juga dengan ini, maka sudut CDA sama dengan sudut CDA aksen. Sudut CDA itu sama dengan sudut CDA aksen, seperti itu. Ini ada satu sama, terus ini sudutnya sama. Yang diperhatikan adalah segitiga ini ya. Maka C itu ya, C aksen itu sama dengan C sendiri berdasarkan refleksinya. Maka CD itu sama dengan kebalik ya ini ya. Maka CD itu sama dengan ini, aksennya harusnya di C ya. CD aksen sama dengan DC aksen, seperti itu. Karena di sini ada panjang sama, jadi garis sudut garis, maka segitiga ini adalah kongruen, seperti itu. Dengan cara yang sama untuk kasus B aksen itu didapat ini ya. Akibatnya sudut ACD sama dengan sudut A aksen CD dan sudut BCE sama dengan sudut B aksen CE. Karena CAB itu koliner atau segaris, maka sudut ini sama dengan sudut ini, sudut ini sama dengan sudut ini, sehingga CA aksen B aksen itu juga segaris. Karenanya pula karena segitiga ini dan ini itu kongruen, maka BC itu sama dengan B aksen C aksen ya. Sedemikian hingga A C itu ditambah AB sama dengan C aksen A aksen ditambah A aksen B aksen. Karena AC sama dengan C aksen A aksen, maka bentuknya seperti ini. Tinggal ini karena ini sama dengan ini, maka ini dicoret, tinggal AB sama dengan A aksen B aksen. Ini sudah membentuk sebuah isometri. Oke, seperti itu ya. Untuk yang kelima, buktinya ini sama dengan yang pembuktian yang keempat. Sekarang kita pembuktian yang kemungkinan keenam ya. Semuanya terletak di S. Ini mudah ya ini ya. Akan dibuktikan AB sama dengan A aksen B aksen. Maka bisa dilihat sendiri di sini seperti ini. Nah, sekarang ada teorema lagi, yaitu pencerminan suatu involusi. Jadi ketika dikuadratkan hasilnya adalah identitas. Maka bukti diambil sembarang titik A anggota V ya, dan garis S, maka ada A aksen sedemikian hingga, ini benar sedemikian hingga A aksen sama dengan peta dari A, di mana S adalah garis tengah sumbu garis A aksen, dan S itu tegak lurus A aksen, seperti ini ya. Untuk A anggota S jelas MS ini sama dengan ini ya. Ini dari definisi. Untuk A tidak sama dengan S, maka ada P double aksen sedemikian hingga A double aksen itu sama dengan, maka ada ini A ya, bukan P, mohon maaf. A double aksen sedemikian hingga A double aksen itu adalah peta dari A aksen dengan pencerminan M terhadap garis S. Sedemikian hingga S itu
tegak lurus A aksen A double aksen. Akan dibuktikan A double aksen itu sama dengan A. Andai ini tidak sama dengan A, ini dipakai pembuktian tak langsung, karena A aksen itu ini, maka A aksen itu tegak lurus S. Maka karena A double aksen itu ini, maka A aksen double aksen garis ini itu tegak lurus dari tegak lurus dengan S. Hal ini tidak mungkin dalam geometri Euclid, karena tidak mungkin dua garis yang berpotongan berpotongan tadi mana yang ini menunjukkan dua garis, gara-gara ada titik ini tidak sama gara-gara ini ya, ini kan tidak A aksen sama dengan A, seperti itu kan. Sedemikian hingga ada dua garis yang tegak lurus dengan sebuah garis, padahal garis tersebut itu berpotongan, maka itu tidak mungkin ya. Sedemikian hingga pengandian ini keliru ya. Maka yang betul ini A aksen itu sama dengan A, seperti itu. Jadi jika dikalikan ya, pencerminan dengan S kali pencerminan dengan S, maka itu akan menghasilkan sebuah involusi, artinya dirinya sendiri hasilnya nanti. Contoh ini loh, maksudnya itu gampangannya ini dicerminkan, ini kembali lagi terhadap garis E dicerminkan, maka hasilnya cerminan bayangan yang ketiga adalah dia A itu sendiri, seperti itu. Ada sebuah teorema yang kalian bisa pelajari menggunakan literatur lain ya. Caranya bisa kalian kerjakan, lihat-lihat, pelajari ya. Dan jangan lupa nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, tolong ditanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.